Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama aku Mas Muhammad Kalasi dengan NIM di 1212223. Kali ini aku akan membahas tentang Mahkamah Konstitusi untuk memenuhi tugas dari Pak Alfa sebagai dosen pengampu mata kuliah Pemerintahan Nasional. Jadi apa sih Mahkamah Konstitusi itu? Mahkamah Konstitusi yang sering disebut sebagai Mahkamah Konstitusi atau Peradilan Konstitusi adalah lembaga peradilan yang memiliki peran penting dalam menjaga supremasi konstitusi suatu negara. Dalam konteks ini, saya akan sedikit menjelaskan secara rinci apa itu Mahkamah Konstitusi. Sebagai pengenalan, Mahkamah Konstitusi itu merupakan lembaga peradilan tingkat tinggi yang bertanggung jawab untuk menafsirkan, menegakkan, melindungi konstitusi suatu negara. Konstitusi adalah hukum dasar atau undang-undang tertinggi yang mengatur struktur, fungsi, dan kekuasaan pemerintahan, serta menjamin hak-hak dan kebebasan individu. Mahkamah Konstitusi juga bertugas memastikan bahwasannya keputusan dan tindakan pemerintah serta lembaga-lembaga lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan yang tercantum dalam konstitusi. Kemudian komposisi dan independensi. Pada umumnya, MK terdiri dari sekelompok hakim yang terampil dan independen. Mereka biasanya ditunjuk atau dipilih berdasarkan mekanisme yang diatur oleh konstitusi atau undang-undang negara. Hakim-hakim Mahkamah Konstitusi ini dipilih berdasarkan kualifikasi mereka dalam bidang hukum dan pemahaman yang mendalam tentang konstitusi negara. Mereka diharapkan untuk bersikap netral dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau tekanan dari pihak manapun. Independensi Mahkamah Konstitusi sangat penting untuk menjaga integritas dan otoritas lembaga negara. Hakim-hakim Mahkamah Konstitusi harus bebas dari pengaruh politik atau tekanan eksternal, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang objektif dan berdasarkan hukum. Beberapa negara menerapkan prosedur yang ketat dalam pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi, seperti melalui badan penyeleksi independen atau melibatkan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa hakim yang dipilih adalah orang-orang berkualitas yang dapat diandalkan. Kemudian ada fungsi Mahkamah Konstitusi, yaitu ada sebagai penjaga konstitusi, penyelesaian secara konstitusional, dan melindungi hak-hak asasi manusia. Mahkamah Mahkamah Konstitusi ini memainkan peran penting dalam menjaga konstitusi dalam suatu negara. Fungsi ini melibatkan beberapa aspek yang berhubungan dengan pengawasan terhadap konstitusi, melindungi hak asasi negara, penegakan supremasi konstitusi, serta menjaga keseimbangan kekuasaan antar cabang pemerintahan. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai lembaga pemerintahan yang independen dan bertugas untuk menafsirkan, menegakkan, dan melindungi konstitusi negara. Intervensi konstitusi. Salah satu fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah menafsirkan konstitusi. Konstitusi seringkali berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat umum dan luas, yang memerlukan penafsiran lebih lanjut agar tidak diaplikasikan dalam kasus-kasus konkret. Mahkamah Konstitusi memiliki kekuasaan yang otoritas untuk menafsirkan ketentuan-ketentuan konstitusi sehingga dapat diaplikasikan dalam putusan peradilan. Penafsiran ini dapat menimbulkan interpretasi literal, histori, filosofi, ataupun kontekstual dari konstitusi dengan tujuan untuk memahami maksud dan tujuan asli dari para penyusun konstitusi. Kemudian fungsi penting lainnya yaitu Mahkamah Konstitusi adalah penguji konstitusionalitas. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menilai apakah undang-undang, peraturan, keputusan pemerintah, atau tindakan lembaga-lembaga negara lainnya sesuai dengan konstitusi. Proses pengajuan konstitusionalitas ini bertujuan untuk memastikan bahwasanya semua tindakan pemerintah dan lembaga-lembaga negara tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dan ketentuan yang tercantum dalam konstitusi. Apabila Mahkamah Konstitusi menemukan bahwasanya suatu undang-undang atau tindakan pemerintah tidak sesuai dengan konstitusi, mereka memiliki kekuasaan untuk membatalkan atau menyatakan bagian yang tidak konstitusional menjadi tidak berlaku. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai filter yang mencegah adanya tindakan atau undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi dan melanggar hak-hak warga negara.
Kemudian pelindungan hak warga negara sebagai penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga bertanggung jawab dalam melindungi hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi, yang dijamin oleh konstitusi. Konstitusi sering sekali menyajikan daftar-daftar hak-hak dasar yang dihormati oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Mahkamah Konstitusi berperan dalam memastikan bahwanya hak tersebut dilindungi dan tidak dilengsarkan oleh pihak manapun. Dalam banyak kasus, individu atau kelompok masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi apabila mereka merasa hak-hak yang dilanggar. Mahkamah Konstitusi melanggar terhadap hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan memutuskan langkah-langkah yang harus diambil untuk mengembalikan hak-hak tersebut. Kemudian penegakan supremasi konstitusi, prinsip supremasi konstitusi menyatakan bahwasanya konstitusi adalah hukum tertinggi di suatu negara dan semua kekuasaan dan tindakan pemerintah harus sesuai dengan konstitusi. Mahkamah Konstitusi berperan dalam menegakkan prinsip-prinsip ini dan memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan pemerintah termasuk undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan konstitusi. Jika terhadap ketidaksesuaian antara undang-undang atau tindakan pemerintah dengan konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk membatalkan atau menyatakan keabsahan di undang-undang atau tindakan tersebut. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi menjaga agar pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya tidak melampaui kewenangan dan tetap beroperasi sesuai dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh konstitusi. Kemudian menjaga keseimbangan kekuasaan melalui pengajian konstitusionalitas, undang-undang dan tindakan pemerintah. Mahkamah Konstitusi dapat mengatur batasan-batasan kekuasaan dan memastikan bahwa setiap cabang pemerintahan tidak melakukan penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap konstitusi. Dengan melakukan ini, Mahkamah Konstitusi membantu melihara keseimbangan kekuasaan yang merupakan prinsip dalam menjaga demokrasi dan mencegah terjadinya tindakan otoriter. Kemudian memberikan pedoman hukum. Selain menguji konstitusionalitas, MK juga dapat memberikan pedoman hukum melalui pendapat hukum atau opini yang dikeluarkan dalam putusan mereka. Pendapat hukum ini memberikan intervensi lebih lanjut tentang konstitusi dan memberikan intervensi lebih lanjut tentang konstitusi dan memberikan arahan kepada pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat umum tentang bagaimana konstitusi harus ditafsirkan dan diterapkan dalam kasus-kasus tertentu. Pendapat hukum, Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus dihormati. Kemudian kita masuk ke fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penyelesaian sengketa konstitusional. Yang mana Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan tingkat tinggi yang fungsi utamanya yaitu melindungi supremasi konstitusi. Fungsi utama Mahkamah MK ini adalah melindungi supremasi konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar atau undang-undang tertinggi yang mengatur struktur, fungsi, dan kekuasaan pemerintah, serta menjamin hak-hak kebebasan individu melalui proses penyelesaian sengketa konstitusional. MK memastikan bahwa putusan dan tindakan pemerintahan suatu negara atau lembaga-lembaga negara lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan yang tercantum dalam konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi menjaga integritas dan kekuatan konstitusi sebagai landasan hukum. Kemudian menafsirkan konstitusi. Salah satu fungsinya yang kedua yaitu konstitusi seringkali memiliki ketentuan yang bersifat luas dan abstrak yang memungkinkan sebagai interpretasi. Ketika sesuatu sengketa terjadi, ada beberapa makna atau ruang lingkup di konstitusi. MK ini berperan sebagai lembaga yang berwenang untuk memberikan penafsiran yang akurat dan otoritatif. Putusan MK ini dalam hal ini menjadi rujukan bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa konstitusional. Kemudian menguji konstitusionalitas undang-undang dan peraturan. Fungsi penting MK selanjutnya itu MK melakukan analisis mendalam terhadap aspek-aspek konstitusi dari undang-undang atau peraturan yang disengketakan.
Jika MK menemukan bahwa undang-undang atau peraturan tersebut bertentangan dengan konstitusi, mereka dapat membatalkan atau menyatakan bagian yang tidak konstitusionalitas menjadi tidak berlaku. Kemudian menjaga pembagian kekuasaan. MK berperan sebagai penengah atau arbiter. Mereka memutuskan batasan-batasan kekuasaan atau cabang-cabang pemerintahan yang terlibat dalam sengketa konstitusionalitas sehingga terjadi keseimbangan kekuasaan yang diatur dalam konstitusi. Kemudian melindungi hak-hak individu. MK berperan untuk menguji keabsahan atau kesesuaian tindakan pemerintah atau lembaga negara dengan konstitusi. Mereka memastikan bahwasannya hak-hak individu tetap terlindungi dan tidak bersempit dengan kebijakan atau tindakan yang bertentangan dengan konstitusi. Kemudian memberikan putusan yang mengikat, menjaga stabilitas konstitusionalitas, serta memberikan implementasi yang berkembang. Kesimpulannya itu MK memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa konstitusional. Fungsi MK mencakupi perlindungan supremasi konstitusi, penafsiran konstitusi, menguji konstitusionalitas undang-undang dan peraturan, menjaga pembagian kekuasaan, melindungi hak individu, memberikan putusan yang mengikat, dan menjaga stabilitas konstitusional. Dan dengan melakukan fungsi-fungsi ini, MK berperan menjaga integritas, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak individu dan sistem hukum dan pemerintahan negara. Kemudian, Mahkamah Konstitusi memainkan peran yang sangat penting dalam perlindungan hak-hak asasi manusia. Yang pertama yaitu penegakan hak asasi manusia. MK dapat menerima pengajuan gugatan atau sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran hak-hak asasi manusia dan memutuskan apakah tindakan pemerintah atau undang-undang yang terkait dengan hak-hak tersebut sesuai dengan konstitusi. Jika MK menemukan bahwasannya ada pelanggaran hak asasi manusia, mereka dapat membatalkan undang-undang atau tindakan yang bertentangan dengan konstitusi dan memberikan putusan yang melindungi dan memulihkan hak-hak yang dilanggar. Kemudian implementasi dan pengembangan hak asasi manusia. Pengembangan hak asasi manusia oleh MK terjadi melalui proses jurisprudensi. Keputusan MK dalam kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia membentuk pencenderung atau panduan hukum untuk kasus-kasus serupa di masa yang mendatang. MK juga dapat menafsirkan hak asasi manusia sebagai progresif dengan memperluas cakupan dan perlindungan hak tersebut sesuai dengan perkembangan sosial, nilai-nilai universal, dan standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Kemudian menguji konstitusi, undang-undang, dan peraturan. Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak asasi manusia melalui pengajuan konstitusionalitas, undang-undang, dan peraturan. MK memiliki wewenang untuk memeriksa apakah undang-undang atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan konstitusi dan hak-hak asasi manusia yang terkandung di dalamnya. Dalam melakukan pengajuan konstitusionalitas, MK mengevaluasi apakah undang-undang atau peraturan tersebut melanggar hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi atau prinsip-prinsip dasar negara yang tercantum dalam konstitusi. Jika Mahkamah Konstitusi menemukan bahwa undang-undang atau peraturan tersebut tidak sesuai dengan konstitusi, mereka dapat membatalkan undang-undang atau peraturan tersebut dan melindungi hak asasi manusia yang terkait. Keempat itu melindungi hak minoritas dan grup rentan. Mahkamah Konstitusi juga memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak minoritas dan kelompok rentan. Minoritas termasuk kelompok etnis, agama, dan gender seringkali rentan terhadap diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Mahkamah Konstitusi dapat melindungi hak minoritas dan menegakkan ketentuan konstitusi dan menjamin persamaan kebebasan beragama, hak budaya, dan perlindungan terhadap diskriminasi. Melalui putusan-putusan yang progresif dan inklusif, Mahkamah Konstitusi dapat memperluas perlindungan hak minoritas dan kelompok rentan. Mereka dapat membatasi kebijakan atau undang-undang diskriminatif, serta memastikan bahwa minoritas memiliki akses yang setara terhadap hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan keadilan. Kemudian yang kelima itu ada pengajuan putusan dan tindakan eksekutif. Selain mengajukan undang-undang, dianggap selain menguji undang-undang, MK juga dapat menguji putusan dan tindakan eksekutif yang dianggap melanggar hak asasi manusia. Pemerintah lembaga eksekutif dapat mengambil tindakan yang berdampak pada hak asasi manusia seperti penangkapan, penahanan, penyiksaan, dan pengawasan yang tidak sah. Mahkamah Konstitusi bertugas untuk memeriksa apakah tindakan tersebut sesuai dengan konstitusi dan melindungi hak asasi manusia yang terkait. Melalui pengajian keputusan dan tindakan eksekutif, Mahkamah Konstitusi dapat membatasi
atau membatalkan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Mereka dapat memberikan perintah atau penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah seperti penyelesaian ganti rugi, rehabilitasi, atau langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan hak-hak yang dilanggar. Yang keenam itu ada pengawasan terhadap pemilihan dan proses demokrasi. Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam mengawasi pemilihan atau proses demokrasi untuk memastikan bahwa mereka berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan melindungi hak asasi manusia. Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa hukum pemilihan, aturan kampanye, pemilu, atau proses politik lainnya untuk memastikan adil, bebas, dan transparan. Dalam pengawasan pemilihan dan proses demokrasi, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan putusan atau tindakan yang merugikan hak asasi manusia, seperti pembatasan berpendapat, persekusi politik, atau manipulasi pemilu. Mereka dapat memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang setara dengan proses politik, serta memperkuat prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan kebebasan memilih. Kemudian yang ketujuh itu ada pendidikan dan informasi publik. Selain fungsi-fungsi di atas, MK juga berperan dalam pendidikan dan informasi publik tentang hak asasi manusia dan konstitusi melalui putusan dan pendapat hukum mereka. MK Konstitusi memiliki otoritas hukum dan penjelasan tentang pelindungan hak asasi manusia dalam konteks konstitusional. MK juga dapat menjalankan kampanye pendidikan dan informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak manusia dalam peran Mahkamah Konstitusi dalam melindunginya. Mereka dapat menerbitkan putusan dan keputusan penting, penyelenggaraan seminar dan lokarya untuk berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lainnya dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang HAM dan konstitusi. Untuk dan materi selanjutnya itu struktur Mahkamah Konstitusi, yang mana Mahkamah Konstitusi memiliki komposisi terdiri dari 9 hakim konstitusi. Hakim-hakim tersebut dipilih berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Berikut ini adalah komposisi Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Yang pertama itu Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua MK. Ketua MK ini adalah pemimpin tertinggi lembaga ini. Ketua dipilih oleh para hakim konstitusi dari anggota. Hakim konstitusi lainnya untuk masa jabatan 3 tahun. Ketua Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam mengatur dan mengkoordinasikan kerja Mahkamah Konstitusi serta mewakili lembaga ini dalam hubungan dengan pihak luar. Kemudian yang kedua itu adalah Wakil Mahkamah Konstitusi. Wakil Mahkamah Konstitusi ini merupakan anggota yang dipilih oleh para hakim konstitusi dari anggota hakim konstitusi lainnya untuk masa jabatan yang sama dengan ketua. Wakil Mahkamah Konstitusi ini membantu ketua dalam menjalankan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi. Kemudian hakim konstitusi sisa dari 9 anggota Mahkamah Konstitusi adalah hakim konstitusi berdasarkan dalam menjalankan tugas-tugas Mahkamah Konstitusi. Mereka dipilih melalui beberapa tahapan yang melibatkan berbagai lembaga dan instansi mekanisme. Pemilihan hakim konstitusi ini melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden Indonesia, Komisi 3 DPR, yang berhubungan dengan bidang hukum dan HAM. Kemudian proses kerja Mahkamah Konstitusi. Proses kerja Mahkamah Konstitusi ini melibatkan beberapa tahapan yang diatur Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Berikut adalah penjelasan tentang proses kerja Mahkamah Konstitusi yang ada di Indonesia. Yang pertama itu permohonan dan perinci formal. Proses dimulai ketika seseorang atau lembaga mengajukan permohonan kepada Yang pertama itu permohonan pemeriksaan formal. Proses dimulai ketika seorang lembaga mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut harus memenuhi persyaratan formal, termasuk identitas pihak yang mengajukan, alasan permohonan, dan landasan hukum yang digunakan. Setelah permohonan diterima, Mahkamah Konstitusi akan melakukan pemeriksaan formal dan untuk memastikan bahwasanya permohonan tersebut memenuhi syarat formal yang telah ditetapkan. Setelah itu dilanjutkan untuk memeriksakan material.
Jika permohonan dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan formal, Mahkamah Konstitusi akan melakukan pemeriksaan materi terhadap permohonan tersebut. Pemeriksaan materi ini dilakukan dengan sidang-sidang yang dipimpin oleh hakim ketua dan dihadiri oleh para hakim konstitusi. Pada tahap ini, Mahkamah Konstitusi akan memeriksa argumen yang terbukti yang diajukan oleh pihak-pihak dalam permohonan, mediasi dan konsolidasi. Sebelum memutuskan suatu perkara, Konstitusi memiliki wewenang untuk melakukan mediasi dan konsolidasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan konstitusional. Mediasi dan konsolidasi dilakukan dengan tujuan mencapai kesepakatan atau menyelesaikan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Jika mediasi atau konsolidasi berhasil, Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan untuk mengakhiri perkara tersebut tanpa memberikan putusan yang bersifat final. Sidang pembacaan putusan. Setelah memeriksa dan pertimbangan yang mendalam, Mahkamah Konstitusi akan menyusun putusan yang akan diumumkan pada sidang pembacaan putusan. Sidang pembacaan putusan ini dilakukan di hadapan publik dan dihadiri oleh para terkait yang terikat dalam perkara. Dalam sidang tersebut, Mahkamah Konstitusi akan membacakan isi putusan dan memaparkan pertimbangan hukum yang melatar belakangi hal tersebut. Kemudian yang kelima itu penyusunan pertimbangan hukum. Selain putusan, Mahkamah Konstitusi juga menyusun pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan tersebut. Pertimbangan hukum ini memuat penjelasan tentang landasan hukum, argumen, pertimbangan yang menjadi dasar pengambilan keputusan oleh Mahkamah Konstitusi. Pertimbangan hukum ini juga memiliki nilai hukum yang mengikat dan dapat dijadikan acuan dalam kasus-kasus serupa di masa yang akan datang. Kemudian pelaksanaan putusan. Setelah putusan diumumkan, pihak-pihak yang terlibat dalam perkara wajib melaksanakan putusan tersebut. MK memiliki kewenangan untuk memerintahkan pelaksanaan putusan dan memastikan bahwasanya putusan tersebut dijalankan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pihak yang tidak memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi dapat dikenakan sanksi atau tindakan lain yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Demikianlah proses kerja Mahkamah Konstitusi Indonesia yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari permohonan, pemeriksaan formal, pemeriksaan materi, mediasi dan konsolidasi, sidang pembacaan putusan, penyusunan pertimbangan hukum, hingga pelaksanaan putusan. Proses ini dijalankan dengan tujuan untuk melindungi dan menegakkan konstitusi serta hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi Indonesia. Kemudian penerimaan dan pemeriksaan kasus di Mahkamah Konstitusi Indonesia itu melibatkan prosedur yang ditetapkan oleh penerima gugatan atau sengketa yang berkaitan dengan konstitusi undang-undang, peraturan undang-undang, peraturan, keputusan, dan tindakan pemerintah. Berikut adalah penjelasan tentang penerimaan dan pemeriksaan kasus di Mahkamah Konstitusi Indonesia. Yang pertama itu penerimaan kasus. Penerimaan kasus di Mahkamah Konstitusi ini dimulai dengan mengajukan gugatan atau sengketa oleh pihak yang berkepentingan. Gugatan atau sengketa tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi meliputi satu, yaitu kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kasus yang harus diajukan berada dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Contohnya seperti kasus yang berkaitan dengan konstitusionalitas undang-undang peraturan atau putusan eksekutif dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian kepentingan hukum yang jelas. Pihak yang mengajukan kasus harus memiliki kepentingan hukum yang jelas dalam masalah yang disengketakan. Mereka harus dapat menunjukkan bahwasanya kepentingan mereka secara langsung terkait dengan konstitusionalitas undang-undang, peraturan, dan tindakan yang disengketakan. Yang ketiga itu alasan yang jelas. Kasus yang diajukan harus disertai dengan argumen dan alasan yang jelas mengenai dugaan pelanggaran konstitusionalitas pihak yang mengajukan kasus. Dapat mengidentifikasikan pasal konstitusi yang mereka anggap dilanggar dan memberikan argumen yang memadai untuk mendukung pendapat mereka. Kemudian pemeriksaan kasus. Setelah kasus diterima, Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan untuk memutuskan apakah kasus tersebut dapat diterima untuk proses lebih lanjut. Proses pemeriksaan kasus mencakup langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemeriksaan formalitas. Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan awal terhadap kasus yang diajukan untuk memastikan bahwa semua persyaratan formal telah terpenuhi. Jika ada kekurangan atau catatan, pihak yang mengajukan kasus biasanya diberi kesempatan untuk melengkapi dan memperbaiki gugatan atau sengketa yang telah diajukan. Kemudian yang kedua itu memberikan pendapat
memberitahu pada pihak-pihak terkait. Setelah memeriksa formalitas, Mahkamah Konstitusi memberikan pemberitahuan kepada pihak terkait, termasuk pemerintah atau lembaga yang terkait dalam kasus tersebut. Pihak terkait diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atau pendapat mereka terkait gugatan yang sekitar diajukan. Kemudian yang ketiga yaitu persidangan. Jika kasus diterima untuk persidangan, Mahkamah Konstitusi akan mengadakan persidangan untuk memeriksa secara menyeluruh argumen dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak terlibat. Persidangan ini dilakukan secara terbuka dan umum, kecuali jika ada alasan khusus untuk menjaga kerahasiaan atau kepentingan nasional. Keempat yaitu putusan. Setelah persidangan selesai, Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan argumen dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak terlibat, serta ketentuan-ketentuan konstitusional yang relevan. Mahkamah Konstitusi kemudian akan mengeluarkan putusan yang berisi penilaian terhadap kasus-kasus yang disengketakan. Putusan ini akan menjadi dasar untuk menentukan konstitusionalitas undang-undang, peraturan, atau tindakan yang disengketakan. Semua tahap penerimaan dan pemeriksaan kasus Mahkamah Konstitusi berupa menjalankan proses yang adil, transparan, dan independen. Mereka mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip konstitusional untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. Proses persidangan dan pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi tahun Indonesia mengikuti prosedur yang telah ditetapkan Undang-Undang tahun 2020, nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Berikut adalah penjelasan proses persidangan dan pengambilan keputusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Yaitu yang pertama yaitu permohonan dan pendaftaran. Proses dimulai dengan permohonan yang diajukan pada Mahkamah Konstitusi. Permohonan ini berupa individu, kelompok, organisasi, atau lembaga-lembaga yang merasa hak konstitusi mereka itu telah dilanggar oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Permohonan harus disampaikan petisi atau permohonan secara tertulis berisi argumentasi hukum dan bukti-bukti mengandung klaim mereka. Setelah itu permohonan akan didaftarkan oleh panitia administrasi Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang kedua yaitu persidangan. Setelah permohonan didaftarkan, proses persidangan dimulai. Sidang pertama biasanya berfungsi untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan permohonan, serta memutuskan apakah kasus tersebut akan diterima untuk diproses lebih lanjut. Jika permohonan dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, kasus tersebut akan diteruskan ke proses persidangan yang lebih lanjut. Kemudian persidangan di Mahkamah Konstitusi dapat berlangsung dalam beberapa tahap tergantung dengan kompleksitas dan kepentingan kasus. Selama persidangan, permohon dan pihak-pihak yang terkait akan menghadiri argumen hukum, bukti-bukti, serta saksi-saksi yang relevan. Pihak yang terkait termasuk pemerintah, lembaga negara, dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap kasus tersebut. Kemudian tiga itu pembuktian dan pendapat hukum. Setelah proses persidangan, Mahkamah Konstitusi akan melakukan pembuktian dan pendapat hukum. Hakim-hakim Mahkamah Konstitusi akan meninjau argumen, bukti-bukti, dan fakta yang diajukan dalam persidangan. Mereka juga dapat meminta klarifikasi atau informasi tambahan dari pihak-pihak yang terlibat. Setelah itu, hakim-hakim akan mempertimbangkan kasus tersebut berdasarkan hukum dan prinsip-prinsip konstitusional yang relevan. Kemudian yang keempat itu rapat permusyawaratan hakim. Setelah pembuktian dan pendapat hukum, Mahkamah Konstitusi akan mengadakan rapat permusyawaratan hakim. Rapat ini merupakan tahapan internal di masa hakim-hakim bertemu dengan mendiskusi kasus-kasus dan mencapai kesepakatan mengenai keputusan yang akan diambil. Selama rapat permusyawaratan hakim, masing-masing hakim akan menyampaikan pandangan dan mengemukakan argumentasi mereka setelah mencapai keputusan akhir. Kemudian pengambilan keputusan. Setelah rapat permusyawaratan hakim, Mahkamah Konstitusi akan mengambil putusan akhir. Putusan diambil berdasarkan mayoritas suara dari seluruh hakim yang dihadiri rapat permusyawaratan hakim. Keputusan tersebut akan dijalankan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang diterbitkan secara tertulis. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat semua pihak yang terkait dalam kasus tersebut. Pihak-pihak merasa dirugikan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengajukan banding, tetapi dapat mengajukan peninjauan kembali jika ada alasan yang sah. Kemudian yang keenam itu pelaksanaan dan penegakan keputusan. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi diumumkan, pemerintahan dan lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan penegakan keputusan tersebut, pemerintah harus mengubah atau mencabut undang-undang atau peraturan yang dianggap tidak sesuai dengan konstitusi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Jika ada perbedaan pendapat atau kesulitan dalam melaksanakan keputusan, jika pihak terkait tidak meminta klarifikasi atau implementasi lebih lanjut dari Mahkamah Konstitusi, demikian penjelasan tentang proses persidangan. Kemudian yaitu
Masuk kepada studi kasus, ini adalah beberapa contoh keputusan Mahkamah Konstitusi yang sedikit kontroversial. Yang pertama itu yang terjadi pada tanggal 27 Juni 2019. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang menolak gugatan Prabowo Subianto dan membenarkan kemenangan Joko Widodo sebagai presiden terpilih. Yang mana pada tanggal 27 Juni ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang kontroversial. Putusan MK tersebut yang kemudian dikenal sebagai putusan 27 Juni membatalkan beberapa pasal Undang-Undang Pemilu. Pasal-pasal yang dibatalkan tersebut berkaitan dengan ambang batas Parlemen Nasional dan Provinsi, serta menghitung kursi partai politik. Putusan ini mempengaruhi hasil pemilu yang baru saja dilangsungkan pada bulan April 2019. Kontroversi dalam putusan ini terutama berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan. Banyak pihak yang menyayangkan putusan MK tersebut karena dianggap mengganggu stabilitas politik dan proses demokrasi. Beberapa analisis dan pendapat mengemukakan bahwasanya putusan ini dapat memicu ketidakpastian politik dan potensi perubahan kebijakan yang signifikan. Ada beberapa argumen yang diajukan oleh pihak pendukung putusan MK. Mereka berpendapat bahwasanya putusan tersebut merupakan langkah-langkah yang tepat untuk memastikan keadilan dalam sistem pemilu. Dalam pandangan mereka, ambang batas parlemen dan metode perhitungan kursi yang digunakan dalam undang-undang pemilu dianggap tidak adil dan tidak mewakilkan rakyat. Namun di sisi lain banyak mengkritik putusan MK karena dianggap mengabaikan stabilitas politik dan mempertanyakan independensi Mahkamah Konstitusi. Beberapa pendapat mengemukakan bahwa putusan tersebut terlalu tiba-tiba dan tidak memberikan waktu yang cukup bagi partai politik untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang signifikan dalam sistem pemilu. Selain itu, beberapa kritik juga menyuarakan bahwasanya putusan MK ini melemahkan kekuatan partai politik dan dapat mengganggu proses demokrasi di Indonesia. Dalam sistem politik yang didasarkan pada partai politik, keberadaan ambang batas parlemen dan metode perhitungan kursi bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dan mencegah fragmentasi politik yang berlebihan. Putusan 27 Juni 2019 ini menjadi sorotan publik dan hangat memicu perdebatan dan yang intens. Kritik dan dukungan terhadap putusan ini mencerminkan perbedaan pandangan dan penilaian terhadap sistem pemilu, stabilitas politik, dan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Dalam kasus ini penting untuk diingat bahwasanya Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai pengawal konstitusi dan memiliki kewenangan untuk memutuskan konstitusionalitas undang-undang. Namun, kontroversi dan perdebatan muncul dari putusan ini mewujudkan perlu adanya dialog dan diskusi lebih luas tentang reformasi pemilu dan mekanisme. Itu adalah salah satu contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial. Kemudian ada juga putusan tentang pengesahan undang-undang pemilu, dan juga yang ketiga itu putusan tentang larangan anggota DPR mengikuti pemilihan kepala daerah yang terjadi pada tahun 2018, di mana MK memutuskan bahwasannya anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR diperbolehkan untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah. Putusan ini kontroversial karena dianggap memicu konflik kepentingan dan mengurangi kemandirian DPR. Dampak penting Mahkamah Konstitusi terhadap sistem hukum yaitu yang pertama itu menjaga stabilitas konstitusi, yang kedua itu melindungi hak asasi manusia yang tadi juga sudah dibahas, kemudian yang ketiga itu menegakkan supremasi hukum. Itulah sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.